kabarnya? Selalu bersemangat bersama Yesus, aku luar biasa. Kembali lagi dengan kakak klien PA dalam ibadah IMPA online 7 Februari 2021. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau ice breaking, kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu Tok Tok Tok. Sebelum memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyi kamar sepakat PA dengan sikap yang sempurna. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 346 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami memulai ibadah kami, kiranya Kau berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya Kau berikanlah berkat bagi ibadah kami ini. Ya Tuhan, Kau terimalah ibadah kami ini dengan senang hati ya Tuhan. Inilah doa-Mu, haleluya, amin.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 149, Ajarku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami sebagai kakak layan supaya bisa memberitakan firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selalu bersemangat bersama Yesus, aku luar biasa. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita baca bersama-sama ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Adik-adik, tema kita pada hari ini, aku mau mendengarkan kehendaknya. Hari ini, belajar dari firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik, tahu nggak lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung? Lagunya seperti, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Adik-adik pasti belum pernah naik ke gunung kan? Sama kakak Berliana juga belum pernah naik ke gunung. Nah, adik-adik, dikisahkan di sini Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke gunung kira-kira ngapain ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berjumpa dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Ada yang tahu siapa itu Musa dan Elia? Musa adalah pemimpin bangsa Israel, dan dari dia Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat. Sedangkan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak pernah mengalami kematian, dan sudah lebih dulu naik ke surga oleh Tuhan. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di atas gunung. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berdoa. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus berdoa sendirian, Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk berdoa. Tapi ternyata apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus ternyata tidak berdoa adik-adik. Mereka malah tertidur. Itu tidak baik untuk dicontoh ya adik-adik. Kita sedang berdoa malah kita tertidur. Oke? Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri, tiba-tiba wajah dan jubah Tuhan Yesus berubah menjadi putih dan berkilau, dan berubah
menjadi cahaya yang sangat berkilau-kilau adik-adik. Tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus yang tadi yang tertidur terbangun, mereka sangat takjub dan kaget adik-adik karena mereka melihat Tuhan Yesus dengan wujudnya seperti itu, dan mereka juga melihat Musa dan Elia ada di situ. Adik-adik, sampai saat itu Petrus berkata akan mau mendirikan kemah untuk Musa dan Elia. Jelas itu tidak mungkin adik-adik. Dalam Alkitab kita tadi dikatakan Petrus tidak mengerti apa yang dikatakannya. Kenapa seperti itu? Karena Musa dan Elia bukan datang ke dunia bukan untuk menetap di bumi adik-adik, tapi untuk menggenapi apa yang akan dialami Tuhan Yesus selama ada di bumi. Adik-adik, tiba-tiba di atas mereka, di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus itu ada awan adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus sampai sangat ketakutan adik-adik. Dalam awan itu ada suara seperti ini, dengarkanlah anakku, inilah anakku, dengarkanlah dia. Saat itu tiba-tiba awan itu hilang adik-adik. Di situ juga Musa dan Elia hilang juga, tinggallah Tuhan Yesus sendiri. Padahal beberapa hari yang lalu murid-murid Tuhan Yesus sudah diberitahu apa yang akan dialami Tuhan selama di bumi. Berarti Petrus tidak mendengarkan baik-baik ya adik-adik apa yang dikasih tahu kepada mereka. Nah adik-adik, dari cerita ini pesan apa yang dapat adik-adik simpulkan? Kita diminta untuk mendengar perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang ada di mana? Yang ada di Alkitab. Bukan cuma mendengarkan, tetapi kita mengerti dan kita melakukan, dan kita melakukannya itu yang dinamakan taat. Nah, adik-adik, seringkali kita mendengar perkataan orang, entah itu tentang nasihat atau tentang marah. Nah, adik-adik, contohnya nih, saat kita dinasihati orang tua, ada kita yang bisa memahaminya dan langsung melakukannya. Nah, ada juga yang masa bodoh, yang dinasehati malah dia tidak mau tahu. Saat orang tua kita menasehati kita mendengarkannya atau malah membantah. Otomatis kita harus mendengarkan dan kita harus melakukannya. Nah, sama halnya dengan kakak layan PA sedang memberitakan firman Tuhan, adik-adik harus mendengarkan atau malah main-main. Kita harus dengar-dengaran ya adik-adik, dan harus menuruti nasihat kakak layan adik-adik. Adik-adik pasti bisa melakukannya itu. Kita harus percaya kalau kita ini bisa melakukan apa yang dinasehati sama orang tua kita, baik itu tentang kebaikan kita, tentang kebandalan kita. Orang tua kita pasti mau mengubah kita ya adik-adik. Jadi kita harus bisa untuk mengubah sifat kita yang gak baik itu ya adik-adik. Sekian dari firman Tuhan, terima kasih, amin. Adik-adik, kakak punya games nih. Wah, game apa tuh, Kak? Nah, gamesnya itu berjudul Tuhan Yesus berkata. Contohnya gini ya, saat kakak bilang Yesus berkata, misalnya nih, pegang hidung, kita harus pegang hidung. Nah, saat kakak bilang pegang mata, kita nggak boleh pegang mata karena kakak tidak ada bilang Yesus berkata. Kita contohin ya kakak-kakak. Oke, Kak. Yesus berkata, pegang mata. Yesus berkata, pegang kuping. Yesus berkata, pegang hidung. Pegang alis. Ayo, sama-sama salah kan? Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, saat kakak tidak ada ngomong Yesus berkata, kita tidak boleh melakukannya. Itu salah ya adik-adik. Oke, kita mulai. Yesus berkata, buka mulut. Yesus berkata, pegang hidung. Yesus berkata, pegang kepala. Pegang dagu. Bagus. Yesus berkata, pegang bibir.
Yesus berkata, lambaikan tangan. Yesus berkata, pegang kawannya. Oke, selesai. Nah adik-adik, tadi saat kita main games ini, siapa tadi yang salah? Nah, jadi inti dari main games kita ini mau mengajarkan kita selalu dengar-dengaran, selalu patuh, dan menaati apa yang dibilang sama guru di sekolah, kakak layan PA, sama orang tua ya adik-adik. Sekian dari games kakak hari ini. Terima kasih. Adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Berliana, kita akan merespon dengan membawa puji-pujian dari Kidung Ceria 215 bait 1 sampai 2, dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas nama Tuhan berterima kasihlah. Adik-adik, kita akan doa syafaat yang dibawakan oleh adik-adik layan pada sektor pelayanan 9. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di punya surga, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu yang pada sore hari ini Kau masih beri kami nafas kehidupan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Kau dapat menjauhkan bangsa negara kami dari pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, kerabat kami yang terkena banjir, gempa, kiranya Kau kuatkan mereka Tuhan. Hanya ini-Mu haleluya. Allah Bapa yang terpuji namanya, kami bersyukur ya Bapa, kami akan mendoakan gereja kami, kiranya Engkau memberkati gereja kami dimanapun berada. Ya Bapa, Kau berkatilah gereja GPIB Pos Bethlehem dan gereja GPIB Batra Hayat ya Bapa. Engkau berkatilah gereja yang kudus kami dalam pelayanan kami ya Bapa. Ya Bapa, lindungilah gereja kami dari mara bahaya, terpuji nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah mama kedua orang tua kami ya Tuhan, berkati juga bapakku dalam pekerjaan. Tuhan lindungin mama, Tuhan juga lindungin mamaku kerjakan PR-ku ya Tuhan. Tuhan juga lindungin aku dekat sekolah ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang pendidikannya, yang bermain. Ya Tuhan, jika ada teman-teman kami yang sakit, kalian sembuhkan, dan obat-obatan yang mereka minum. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, pada hari ini anakmu akan berdoa. Kakak-kakak layan kami berkala, kakak-kakak layan kami kesabaran, ketabahan untuk mengajari anak sekolah minggu. Tuhan, anakmu juga berdoa, kiranya Engkau memberikan kesehatan panjang umur untuk kakak-kakak layan kami. Tuhan, jika kakak-kakak layan kami sakit, Kau sembuhkanlah kakak-kakak layan kami supaya bisa mengajari kami anak sekolah minggu. Hanya inilah doa anakmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami selalu berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Tuhan, inilah serangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati serangkaian doa syafaat ini. Permohonan kami Tuhan atas perut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami saja baru siap mendengarkan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu ini menjadi yang terbaik bagi kehidupan kami dan kami laksanakan turut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kurang sempurna tetapi sempurnakanlah dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik miliki dapat diberikan lagi kepada orang tua. Nanti orang tua berikan kepada korsek masing-masing. Kita bawakan pujian dari Gita Bakti 82 bait 1 dan 3. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia abadi kasih-Nya, sebab Dia abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Dia abadi kasih-Nya, sebab Dia abadi kasih-Nya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Doa persembahan akan dibawakan oleh adik layan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami biar pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Sejenak kita akan mendengarkan Saribata PA. Kakak-kakak layannya di sini mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik layannya, dan terima kasih juga untuk adik-adik yang selalu senantiasa ikut ibadah IMPA online kita. Dan kakak-kakak juga mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua yang selalu mendampingi adik-adik kami untuk ikut ibadah IMPA online di rumah masing-masing. Kakak-kakaknya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan yang ulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya di umur yang baru kalian semakin sukacita luar biasa. Yes. Nah adik-adik, kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik jangan lupa ibadah IMPA online minggu depan. Dadah, shalom. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bawakan pujian dari Kidung Ciria 160 ayat yang pertama, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu bisa melaksanakan atau bisa menaatinya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berterima kasih buat kakak layan yang sudah memberitakan firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang ada dimanapun mereka ya Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Teduh.
saat sudah selesai. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Ibadah minggu PA.